Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Azril, yang dimana berisikan anggota, boleh di next, yang dimana berisikan anggota kelompok yang pertama adalah Syahril Arfian Al-Mazril, Muhammad Arif Ridwansyah, Muhammad Bayu Satrio, dan saya sendiri Noval Yusri Atala. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang progres dari penugasan IMK yang telah kami kerjakan dari week 1 sampai week 9. Baik, boleh di next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bayu Satrio. Baik, aplikasi Bard di Smart Home itu menawarkan kemudahan dan kontrol, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan keamanan. Baik, kita langsung saja masuk ke persona. Next. Nah, kami mempunyai 4 responden. Responden pertama bernama Ade Reinhardt Pasaribu. Nah, Ade sendiri adalah mahasiswa yang sangat senang sekali dengan teknologi, terutama dia sangat aktif dalam menggunakan aplikasi pintar seperti Bard di Smart Home ini. Motivasinya dalam teknologi adalah kemudahan dalam pemakaian suatu aplikasi dan pengontrolan dari suatu aplikasi menjadi motivasi utama bagi Ade. Nah, goals dia adalah menggunakan perangkat pintar menjadi efisien, mempermudah kontrol perangkat rumah seperti AC, lampu, dan lain-lain. Tantangannya adalah terkadang sulit untuk menghubungkan ke perangkat rumah. Nah, yang kedua adalah Riyad Mustafid Amna. Riyad Mustafid Amna adalah salah satu orang yang sangat antusias dengan teknologi. Riyad yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Motivasinya adalah dengan penggunaan aplikasi smart home dapat meningkatkan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari dari menambah efisiensi di rumah. Goalsnya adalah mengontrol dan menyesuaikan pengaturan perangkat dengan mudah dan menambahkan fitur baru seperti night mode pada aplikasi Bardi Smart Home. Tantangannya adalah kesulitan dalam menghubungkan perangkat ketika aplikasi dalam kendala teknis. Lalu, ketika malam hari aplikasi Bardi sedikit susah digunakan karena tidak ada fitur night mode. Next. Untuk responden ketiga bernama Maulana Cahya Magista. Magista adalah mahasiswa jurusan Informatika di Telkom University. Dia sangat antusias dengan teknologi dan inovasi. Motivasinya adalah menjadikan teknologi lebih inovatif, mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang menarik. Goalsnya adalah menginginkan aplikasi tersebut, yaitu Bardi Smart Home, menjadi lebih inovatif, mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengguna muda. Tantangannya adalah aplikasi Bardi terkadang kurang interaktif dan responsif. Yang keempat adalah Rafli Fasa Purnama Putra. Rafli adalah mahasiswa jurusan S1 Teknik Komputer di Telkom University. Dia memiliki antusiasme pada bidang teknologi dan juga Rafli sangat update pada teknologi. Motivasinya menjadikan teknologi sebagai acuan dalam menambah skill pada diri sendiri dan berguna dan akan menggunakan dan akan berguna di masa depan nanti. Goalsnya adalah menginginkan aplikasi Buddy Smart Home menjadi lebih terupdate dan menambah fitur-fitur yang berguna untuk orang-orang awam. Nah, tantangannya adalah seringkali kesulitan dalam menghubungkan ke aplikasi Buddy Smart Home. Selanjutnya, untuk proses bisnis, yang pertama-tama adalah kami melakukan registrasi dan login. Pengguna mendaftar dengan Gmail dan nomor telepon, login ke aplikasi. Jika sudah pernah login, maka akan langsung login otomatis. Lalu, menambahkan perangkat smart home. Pengguna memiliki opsi tambah perangkat, memilih jenis lampu CCTV, AC, dan lain-lain, lalu menghubungkan perangkat melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu, ada pengaturan dan kontrol perangkat, mengaktifkan dan mematikan perangkat, menyesuaikan pengaturan perangkat, menggunakan fitur otomatisasi, menambah quick control, dan menggunakan fitur preset pengaturan. Next. Lalu yang selanjutnya adalah monitoring dan notifikasi. Lalu memantau status perangkat melalui aplikasi, menerima notifikasi jika ada perubahan. Misalnya CCTV mendeteksi gerakan. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan akun dan pengaturan tambahan. Mengatur profil pengguna, mengubah preferensi aplikasi, lalu menghubungkan dengan layanan lain misalnya Google Home, Alexa, ataupun Google Play atau apapun itu. Mengaktifkan dan menonaktifkan mode dark mode,
di dalam pengaturan aplikasi. Lalu troubleshooting dan bantuan, mengakses panduan pengguna, menghubungi layanan pelanggan jika ada masalah. Next. Selanjutnya adalah recruitment system. Fiturnya adalah yang pertama adalah registrasi dan login. Data inputnya adalah email, nomor telepon, dan password. Data outputnya adalah akses aplikasi. Lalu fitur yang kedua adalah login otomatis. Data inputnya adalah perangkat yang sering digunakan. Lalu data outputnya tampilan shortcut di beranda. Yang ketiga adalah penambahan perangkat. Data inputnya jenis perangkat. Lalu outputnya adalah perangkat terhubung ke aplikasi. Lalu yang keempat adalah kontrol perangkat. Data inputnya adalah perintah dari pengguna. Outputnya status perangkat diperbarui. Yang selanjutnya adalah quick control. Data inputnya adalah perangkat yang sering digunakan. Outputnya adalah tampilan shortcut di beranda. Lalu selanjutnya ada skenario otomatisasi. Data inputnya waktu atau kondisi tertentu. Outputnya perangkat menyala atau mati otomatis. Lalu ada preset pengaturan. Inputnya adalah setelan perangkat, misalnya suhu AC. Lalu outputnya adalah perangkat otomatis menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah monitoring. Inputnya adalah data dari sensor perangkat. Lalu outputnya adalah tampilan status perangkat dan notifikasi. Lalu ada pengaturan perangkat. Inputnya adalah nama, preferensi tema bahasa. Outputnya adalah tampilan yang disesuaikan. Lalu yang selanjutnya adalah mode dark mode. Inputnya adalah preferensi pengguna. Outputnya adalah perubahan tampilan UI menjadi dark atau light mode. Yang terakhir adalah troubleshooting. Inputnya adalah masalah yang diinput pengguna. Lalu outputnya adalah solusi atau petunjuk pengguna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini adalah model mental model responden pertama. Bisa dilihat responden yang pertama itu grafik pada saat membuka HP itu cukup tinggi ya. Lalu selanjutnya adalah grafik menyalakan data juga ada di angka 15. Lalu mencari aplikasi berada di antara angka 5 sampai 10. Lalu selanjutnya adalah grafik login aplikasi yaitu di angka sekitar 15 sampai 20. Lalu selanjutnya adalah grafik menambah perangkat cukup tinggi di angka 20. Lalu menghapus perangkat di sekitar 13 hingga 14. Lalu mengatur perangkat ada di angka 10 dan mengaktifkan perangkat berada di angka sekitar 17. Lalu selanjutnya adalah mental model responden kedua. Responden kedua, grafik pertama yaitu adalah membuka handphone di angka sekitar 14. Lalu grafik menyalakan data ada di angka 12 atau 13. Lalu selanjutnya adalah grafik mencari aplikasi berada di angka 16. Lalu login aplikasi cukup tinggi yaitu di angka 20. Lalu selanjutnya adalah grafik perangkat. Nah, grafik perangkat ini yang pertama adalah menambah perangkat yaitu di angka 14 kurang lebih. Dan selanjutnya adalah grafik menghapus perangkat berada di angka 12. Lalu grafik mengatur perangkat berada di angka 20. Dan selanjutnya adalah mengaktifkan perangkat di angka 19. Lalu selanjutnya adalah mental model responden ketiga. Grafik membuka aplikasi. Yang pertama adalah membuka handphone cukup rendah yaitu di angka 9. Lalu grafik selanjutnya adalah menyalakan data di angka 15. Grafik selanjutnya yaitu mencari aplikasi di angka 14. Lalu grafik selanjutnya yaitu login aplikasi di angka 13. Nah, pada grafik perangkat, grafik yang pertama yaitu menambah perangkat berada di angka sekitar 17 hingga 18. Lalu grafik selanjutnya adalah menghapus perangkat di sekitar 12. Grafik selanjutnya yaitu mengatur perangkat berada di angka 11. Dan terakhir adalah mengaktifkan perangkat di angka sekitar 19. Lalu untuk mental model responden terakhir yaitu responden keempat, pada grafik membuka aplikasi, grafik yang pertama yaitu adalah membuka handphone berada di angka sekitar 12. Lalu grafik menyalakan data berada di angka 8. Grafik mencari aplikasi berada di angka 14. Lalu grafik login aplikasi berada di angka 11. Selanjutnya adalah grafik perangkat. Eh, yang pertama adalah grafik pertama yaitu menambah perangkat yaitu di angka 15. Selanjutnya yaitu menghapus perangkat berada di angka sekitar 12.
Selanjutnya adalah mengatur perangkat berada di angka 13. Lalu yang terakhir adalah mengaktifkan perangkat berada di sekitar 19. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan memasuki hierarchical text analysis responder untuk responder kedua. Pada grafik yang telah kita buat, yang pertama ada aplikasi Bardi itu untuk masuk ke menu ke login. Setelah itu masuk ke menu input username, input password, dan autentifikasi. Setelah itu masuk ke dashboard utama. Di sana akan ada lihat status perangkat, lihat statistik pengguna, dan akses menu utama. Selanjutnya ada opsi ketiga yaitu pengaturan profil, pengaturan perangkat, pengaturan aplikasi. Dan pada pengaturan aplikasi sendiri terdapat dua opsi lagi yaitu ada pengaturan bahasa, pengaturan notifikasi, dan ada pengaturan tampilan. Untuk pengaturan tampilannya sendiri di sini ada pilih model tampilan, kostumisasi tema yang mencakup dua aspek yaitu mode terang dan mode gelap, dan ada ikuti sistem juga. Selanjutnya ada ukuran font, mode gelap, dan skema untuk melakukan mode gelap dan lainnya. Setelah itu ada opsi kontrol perangkat, yaitu ada kontrol perangkat individu, kontrol grup perangkat, dan melakukan kontrolisasi. Next. Selanjutnya untuk hierarchical analisis respon 1, 3, dan 4, yang pertama ada menggunakan aplikasi Bardi, registrasi atau login, yaitu membuat akun, login, dan reset password. Yang kedua adalah mengelola perangkat, menambah perangkat, kontrol perangkat, mengelompokkan dan menghapus perangkat. Dan pada opsi menambah perangkat sendiri terdiri dari memilih jenis, menghubungkan ke Wi-Fi, memindai kode, dan memberi nama. Sedangkan pada opsi mengelompokkan sendiri terdapat opsi on off, mengatur parameter, melihat status, dan mengatur skema jadwal. Yang ketiga yaitu ada mengatur otomisasi. Ini langsung saja untuk mengaktifkan atau mengaktifkannya. Setelah itu ada profil. Nah, di sana ada mengubah data profil, mengubah password, mengatur notifikasi, dan keluar masuknya akun. Next. Berikut adalah konseptual model yang telah kami buat. Di sini tertera pada judul aplikasi yaitu aplikasi Bardi, dan ada login atau register, perangkat, otomisasi, profil, dan pengaturan. Dan di sini juga ada registrasi login, sistem otomisasi, pengelompokan perangkat, pengelolaan profil, dan pengaturan sistem yang berdasarkan teks analisis yang tadi sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI yang sudah kami bikin. Jadi ini adalah bentuk UI utama yang sudah kami buat, yaitu ada di dashboard dan juga UI untuk menghubungkan antar perangkat, yang di mana ada menu utama untuk penjadwalan, tambah perangkat, daftar perangkat, dan juga pengaturan. Bisa dilihat seperti ini, ada perangkat yang terhubung dan juga dashboardnya. Oke, boleh di next. Nah, baik, jadi ini adalah desain aplikasi yang kami bikin, yang dimana itu ada login screen, registrasi, tampilan overview, dan juga ada juga tentang tanda cuaca, dashboard, dark mode, detail shortcut, dan juga untuk scan perangkat, dan penghubung perangkat, dan riwayat penggunaan, dan juga setting. Nah, yang dimana kami tidak hanya membuat hanya sekedar desain, tapi kami juga membuat jika desain user memasukkan password yang salah bisa dilihat di UI yang ketiga dari ujung kiri. Baik, boleh di next. Baik, ini adalah fitur dan inovasi dari kelompok kami. Jadi kami membuat sistem penjadwalan dan pemindaian perangkat, yang dimana juga user dapat menavigasi perangkat yang mereka gunakan secara online dan juga lebih fleksibel. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya ada dark mode, yang dimana ini bisa disesuaikan dengan personalisasi pengguna.
lebih nyaman menggunakan light mode atau dark mode. Jadi kami sudah menyesuaikan UI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, boleh di next. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang prototipe dari aplikasi setelah kami desain, bisa di scan untuk link berikut ini. Boleh di next. Baik, jika ada pertanyaan, pertanyaan boleh di drop di bawah atau di komen di LMS untuk kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Boleh di next. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dari kelompok Azril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.